Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari anggota yang pertama yaitu Nagatan Alif Putra Silahen dengan NIM 086, yang kedua Muslim Fazlur Rahman dengan NIM 154, dan yang ketiga Kafka Praya Firmansa dengan NIM 182. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul klarifikasi jenis perawatan kulit. Perkembangan teknologi saat ini membuka peluang yang besar bagi dunia medis yang mampu melakukan klasifikasi berdasarkan aturan yang mudah dipahami. Proyek ini bertujuan memanfaatkan decision tree untuk mengklasifikasikan jenis perawatan bagi pasien penyakit kulit berdasarkan gejala dan riwayat pasien seperti usia, jenis kelamin, tingkat keparahan, durasi, luas area penyakit, serta riwayat perawatan. Proyek ini memiliki tujuan yang pertama, yaitu membangun model decision tree untuk menentukan jenis perawatan yang sesuai berdasarkan kondisi pasien. Yang kedua, menganalisis dan memproses dataset untuk digunakan dalam model klasifikasi berbasis decision tree. Yang ketiga, menerapkan sistem klasifikasi berbasis teks yang menerima input dari pengguna dan memberikan rekomendasi secara langsung. Berikut langsung saja menuju penjelasan kode yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan beberapa saja. Kami menggunakan import pandas, yaitu untuk membaca dan mengolah data. Kemudian Escalon tree import decision tree, yaitu algoritma pohon keputusan. Kami menggunakan decision tree, yang kemudian menggunakan export tree yang bertujuan untuk menampilkan struktur tree-nya dalam bentuk teks. Kemudian from Escalon import label encoder, yaitu untuk mengubah data teks menjadi angka, dan import train test split, yaitu untuk membagi data menjadi data latih dan data uji, dan dfpdread csv, yaitu untuk membaca file csv dataset dan menyimpan dalam bentuk data frame. Kemudian kami menggunakan df.drop itu untuk menghapus kolom pasien itu karena pasien ID itu tidak relevan atau tidak berguna untuk dataset kami. Kemudian kami menggunakan label encode, yaitu untuk agar bisa diproses oleh model machine learning-nya, kemudian menyimpan encodernya untuk setiap kolom ke dalam dictionary untuk keperluan transformasi. Yang misalnya huruf menjadi angka. Kemudian kami menggunakan dfdrop, x sama dengan dfdrop dan y sama dengan df itu. Yang x itu untuk fitur input yang digunakan untuk prediksi, dan y itu label target, yaitu jenis penyakit kulit. Kemudian kami memakai xtrain, xtest, ytrain, dan ytest itu untuk membagi data menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk training dan 20% untuk testing. Kemudian kami menggunakan model decision tree untuk membuat model decision tree itu dengan kedalaman maksimum 4, yang tertulis max depth itu sama dengan 4, dan melatih model itu dengan data training. Yang terakhir yaitu rules text, export text, dan print, yaitu untuk menampilkan aturan atau logika tree dalam bentuk teks dan menampilkan bentuk tree-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya atau rekan kami. Selanjutnya itu merupakan model tree-nya, dan tolong geser bawah untuk lihat visualisasi pohon keputusannya. Itu tuh penjelasannya tuh kayak misal vector areanya itu kurang dari 5, dan sininya 0,833, dan di situ ada sampel berjumlah 7.606.
Dan situ ada value 1254, 1302, 1273 dan sebagainya. Dan itu merupakan kelas yang pertama. Jika misal kita ke kiri, itu severity-nya itu kurang dari 0,5 dan Gini-nya itu masih sama 0,3 dan value-nya 93 dan seterusnya. Itu masuk ke kelas. Dan misal ke bawah lagi itu durasinya kurang dari sama dengan 195 hari dan Gini-nya masih sama 32 dan sampelnya di dalam sini itu sampelnya ada 3333 dengan value 476 dan seterusnya, dan merupakan kelas pertama. Dan itu masih bisa dibagi lagi ke kiri di bawahnya, misal ke itu usia kurang dari sama dengan 62,5 tahun dan Gini-nya 0,832 dan sampelnya di situ ada 3400 dan dengan value dalam gambar merupakan kelas ke-1. Dan yang ke bawah itu ada pilihannya lagi, misalnya yang di sebelah kiri itu Gini-nya 0 dan value lagi berikut itu masuk ke kelas pertama. Kalau misal ke kanan itu Gini-nya 0,831 dengan sampel hanya 1167 dengan value berikut kelas 3. Dan langsung saja masuk ke pada yang kedua. Yang pertama ada class decision node. Itu merupakan representasi tiap node pada decision tree. Itu bisa saja berupa node internal yang mempunyai atribut troubleshoot dan cabang kiri dan kanan. Dan juga node down punya value hanya value saja atau hasil klasifikasi. Dan yang kedua, fungsi kedua itu make decision tree. Itu gunanya untuk membangun struktur pohon manual dengan node berdasarkan aturan dari tree yang saya tunjukkan tadi. Oke, misal di situ ada affected area dengan troubleshoot 3,58 dan juga langsung saja yang ketiga itu decision node dengan durasi misal 96,58 itu value 0 dan ya sama saja yang juga bisa masuk ke value 0. Misal umur kurang dari 75, kalau kiri itu masuk kelas kelima dan kalau kan masuk ke kelas 4. Dan yang fungsi ketiga yaitu fungsi breading. Itu merupakan fungsi rekursif untuk menavigasi pohon dan input pasien, kayak nanti menunjukkannya di fungsi itu. Dan fungsi yang keempat, fungsi get user input, itu untuk mengambil input dari data pasien, dari usia, gender, durasi, dan lain-lain. Lalu fungsi yang kelima, fungsi explain test. Itu untuk menjelaskan misal kelas berapa gitu, itu untuk apa tindakan medisnya dan penyakit kulit yang diprediksi. Lalu fungsi yang terakhir, fungsi main, itu untuk menjalankan sistem, entah itu dari input data, prediksi, maupun tampilan hasil, dan untuk melanjutkan atau mengganti. Dan di bawah ini merupakan output dari kode di atas. Misal kita memasukkan data pasiennya itu dengan usia 19 tahun dan jenis kelaminnya diisi laki-laki dengan angka tingkat keparuhnya itu misal 0 dengan durasi 60 hari. Dan luas area yang terkena itu 7. Dan misal pasiennya itu belum pernah dirawat sebelumnya, jadi diisi 0. Dan itu merupakan hasil klasifikasi. Itu masuk ke kelas ketiga. Jadi
Rekomendasi perawatannya itu perawatan dan penyakit kulit melanoma. Demikianlah presentasi dari kami mengenai klasifikasi jenis perawatan kulit. Jika ada pertanyaan, saran maupun tanggapan, kami terbuka untuk berdiskusi. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.